Ya, ini bahayanya ini kan. Orang tua tidak tahu, tahu-tahu mahasiswinya sudah kawin kontrak dengan orang Syiah yang di perguruan tinggi itu. Nah ini yang bahaya. Ya, makanya oleh keluarganya diungsikan anaknya itu. Nah ini sebelum terjadi kan, itu kan satu kehormatan yang diinjak-injak kalau seperti itu. Ya, ini salah satu pola Syiah adalah kawin kontrak. Kemudian lanjut, ini organisasi mereka tingkat nasional, baik ijabi maupun abi yang bergerak. Jadi mereka tidak langsung mengatakan nama Syiah ya, Ahlul Bait Indonesia. Ya, Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia selalu mengatakan nama Ahlul Bait. Ya, sementara sebenarnya mereka adalah Syiah. So, kalau langsung Syiah, masyarakat langsung nolak pakai nama Ahlul Bait. Maka itu yang kemudian harus menjadi kewaspadaan kita. Lanjut. Ini sekedar pengurusan mereka. Ya, ini akan berganti secara periodik tentunya. Sekedar ini saya lanjut. Ya, ini pengurus abinya. Tadi ijabi. Jadi bedanya abi sama ijabi apa? Kalau ijabi kumpulan para pribumi Syiah. Kalau abi kumpulan para habaib yang Syiah. Ya, orang-orang Arab yang Syiah tergabung dalam abi, orang-orang Syiah yang pribumi tergabung dalam ijabi, kumpulan seperti itu. Ya. Lanjut. Bukan sabotase kan? Insyaallah enggak. Ya. Nah, ini lembaga Syiah berskala nasional. Ada Roshan Fikir yang ada di Jogja. Makanya mahasiswa-mahasiswa sini yang di sana waspadai terhadap gerakan mereka lewat lembaga ini. Rumah Quran Hadis, Rumah Quran dan Hadis Jamiat Al-Mustafa. Pakai Rumah Quran Hadis. Kalau orang tidak paham, dikira sama dengan kita kan? Ya, namanya Jamiat Al-Mustafa. Ini langsung dibawahi kendali oleh Iran, hukum Iran. Ya. Kemudian Lazwar di Jakarta, ini lembaga pendidikan. Ya, dan mereka sudah mulai menyebarkan kemana-mana. Lanjut. Nah, ini lembaga LSM mereka, Voice of Palestine. Ya, seakan-akan mereka membela Palestina, padahal itu hanya tipu daya saja. Kemudian Garda Kemerdekaan, Garda Suci Merah Putih, ini kelompok anak-anak muda ekstrim Syiah yang sudah mulai mengumumkan pendaftaran jihad di Syria, membela Bashar Assad. Nah, ini mereka sudah membuat pengumuman seperti itu. Kemudian Miami menyaingi MIUMI kita. Kita ada MIUMI, Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia. Mereka bikin saingan dengan Miami. Ya, Miami ini ala Amerika ya. Ya. Majelis Intelektual Agama dan Mazhab Indonesia ini punya Syiah. Ya, lanjut. Ini Iranian Corner. Nah, ini penyebaran Syiah melalui perguruan tinggi. Ya, ada materi-materi Syiah yang ditaruh di perguruan tinggi berupa toko berupa semacam perpustakaan dan segala macam materi-materinya ditaruh di lembaga-lembaga tinggi yang ada di beberapa perguruan tinggi. Ada sekitar 14 ya perguruan tinggi. Ya, ini yang kemudian alhamdulillah Yogyakarta berhasil ditutup sama Profesor Yunahar Ilyas. Ya, itu cukup berhasil. Yang lainnya masih jalan. Lanjut. Ini travel mereka. Biasanya travelnya murah sekali, bisa umroh sambil ke Iran cuma $100. Nah, ini untuk menarik orang supaya nanti sambil berjalan dicuci otaknya. Ini yang harus diwaspadai. Nah, dan itu kuburan yang ada di dalam itu dalam masjid ya. Kuburan mereka itu selalu imam-imamnya. Itu kuburan imamnya. Saya masuk ke masjid mereka, ternyata kuburan imamnya ada di tengah masjid. Ya, kuburan Khomeini pun di tengah masjid seperti itu. Oke. Jadi hati-hati terhadap travel haji dan umrah yang punya mereka ini. Ada ibu-ibu janda ikut rombongan mereka haji. Pada waktu berangkat ditanya sama ustadznya, ibu mahramnya mana? Nggak ada pak ustadz, saya sendirian. Waduh, nggak sah bu, hajinya nggak pakai mahram. Ya gimana dong pak ustadz, saya kan cuma biaya buat sendiri. Gini aja bu, kita kawin kontrak. Maksudnya pak ustadz gimana? Ya udah kita kawin selama perjalanan haji. Nggak perlu bapaknya tahu, saudaranya tahu, nggak perlu, kita malaikat aja yang tahu. Ya. Kata ibu ini, terserah Pak Ustadz aja deh. Ya jadi deh. Ya, udah. Akhirnya jadilah mereka. Sepulang haji bengong-bengong kata ibu kan. Nah, ditipu sama orang Syiah seperti itu. Hati-hati itu. Oke, lanjut. Ini penerbit-penerbit mereka. Cukup banyak penerbit mereka, lebih daripada 100 penerbit Syiah ini. Aktif sekali. Terutama dalam pameran-pameran
di Jakarta, di banyak tempat mereka akan ikut untuk menyebarkan buku-buku yang menyimpang. Ada 1000 lebih ya terbitan Syiah ini, sangat aktif mereka. Ya. Memang bedanya kalau di Malaysia, saya pernah diundang oleh Mufti Malaysia dan dikumpulkan para pembesar Malaysia sampai 1000 orang lebih menjelaskan tentang kesesatan Syiah ini. Akhirnya mereka putuskan melalui 3 tahapan. Tahap pertama, fatwa Syiah sesat. Fatwa pertama, Syiah harus diawasi, acaranya harus diawasi. Yang kedua, keluar fatwa Syiah sesat, menyesatkan. Yang ketiga, keluar fatwa Syiah bahaya buat negara. Nah, itu yang dilakukan oleh Malaysia. Jadi Malaysia sudah lebih maju dari kita. Ya, negaranya melindungi umat Islam dari pengaruh Syiah. Yang terakhir adalah Sudan. Sudan berhasil membuat undang-undang bahwa barang siapa yang mencela sahabat, mencela istri Rasulullah dan mencela Al-Quran, maka hukum minimal 5 tahun, maksimal hukum gantung. Nah, itu diputuskan di mana? Di Sudan. Ya, dan sebelumnya Sudan telah berhasil untuk menutup aktivitas kebudayaan Iran yang menyebarkan Syiah di Sudan. Ya. Maka ini yang kita tunggu dari pemerintah kita pusat supaya menutup pintu-pintu Syiah ini supaya tidak menyebar di masyarakat ya. Nah ini penerbit-penerbit mereka sangat aktif ya untuk menyebarkan buku-bukunya. Lanjut. Ini majalah mereka, majalah buletin yang mereka sebarkan cukup banyak. Jadi mereka sangat aktif sekali karena mereka sudah banyak kadernya yang menangani media-media seperti ini. Ya, Al-Hikmah, Itra, Al-Huda dan seterusnya. Ini media mereka lewat majalah, buletin dan sebagainya. Lanjut. Nah ini radio dan televisi. Nah, mereka aktif juga melalui media-media internet, televisi, radio. Ada IRIB, ya, ada Al-Huda. Ini pusat-pusat penyebaran Syiah yang sangat aktif. Oke, lanjut. Nah ini mereka masuk ke partai-partai juga. Ada partai politik, Demokrat, PAN, Nasdem, ya, dan lain sebagainya. Dari mereka ini bahkan sekarang sudah masuk ke DPR, DPRD. Ya, kalangan Syiah ini lewat partai-partai ini mereka masuk ke dunia politik, masuk ke pemerintah, masuk ke wilayah negara. Ya, ini yang harus kita waspadai. Mari sekarang kita sedikit melihat film Syiah dari sisi ritualitas dan cara mereka beribadah, ya, supaya kita tahu polanya seperti ini sehingga melihat oh inilah Syiah itu. Ya, silakan dilihat, disaksikan. Kalau bisa lampunya dimatiin supaya lebih jelas. Ya, suaranya dikerasin.
pakai ikat kepala begitu berarti dia siap mati. Ini di Islamic Culture Center di bawah kedutaan Iran di Jakarta. Dihadiri kira-kira 8.000 orang.
makam yang membunuh Umar diagungkan di Iran. Karena yang bunuh Umar itu orang Parsi. Dianggap pahlawan oleh mereka. Ngarang semua itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Aliyan waliyullah, asyhadu anna Aliyan wajibullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. حي على خير الأعمال حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Perhatikan di depannya itu ada batu yang diambil dari kuburan Imam Husain. Ada batu itu putih itu untuk tempat sujud mereka. Salatnya tidak pakai sedekap, karena kalau sedekap menurut mereka batal salatnya. Ya, nanti ditemukan salatnya nggak boleh pakai amin, karena membaca amin membatalkan salatnya.
Begitu seterusnya. Nanti selebihnya silakan nanti bisa ngopi dari panitia. Saya kira untuk sampai di sini aja untuk pemaparan. Silakan sekarang tanya jawab. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, jazakumullah khair. Mungkin kalau ada. Kemudian tadi penjelasan pemaparan keluar, maka dengan demikian jelaskan kita bagaimana kita dalam berbagai kehidupan kita. Untuk lebih jelasnya maka kita kaji dengan cara pertanyaan, yaitu sesi pertama dua orang saja, satu, dua, kemudian satu lagi siapa? Ya, lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jujur saya ketika mendengar saya jadi terus, makanya saya tidak awal-awalnya dulu saya jujur menokohkan ayat Allah karena begini-begininya menjelaskan, dan bahkan tadi dikatakan Iran kolaborasi dengan Amerika untuk menyiapkan Syiah. Padahal saat itu tahun 80-an kedutaan besar Amerika di Sandra Syiah pemuda-pemuda sampai memakan korban. Kalau akhir dulu ada operasi operasi yang dijalankan oleh Amerika sehingga memakan korban jiwa yang tidak sedikit di Amerika. Dan satu pertanyaannya, apakah ini termasuk yang dikatakan tadi untuk mengelabui? Apakah ini termasuk salah satu cara mereka? Yang kedua, saya tidak berpikir kalau saya dulu menokongkan atau suka sama Syiah karena tidak lawan saya. Dan saya pertanyaan yang kedua, bagaimana fondasi atau dasar pikir mereka yang sudah tahu sebelumnya, tahu Islam sebelumnya, kemudian menjadi Syiah, termasuk Dr. Jalaluddin Ahmad dan Habaib sebelumnya sudah tahu Islam, kemudian tahu Syiah, kemudian dia bisa membandingkan kenapa dia terus tetap menjalankan dan mensiarkan. Jadi sehingga kita, kalau kita sudah tahu, kita menjadi bisa memahami. Terima kasih. Iya, barakallahu. Untuk pertanyaan pertama, memang tahun itu bukan hanya Bapak saja yang tertarik dengan Khomeini, tetapi bahkan hampir seluruh ulama Islam dunia. Karena Khomeini saat itu menyuarakan la syarqiyah wala gharbiyah, jumhuriyah Islamiyah. Tidak barat, tidak timur, tetapi yang ditegakkan adalah pemerintah Islam. Semua ulama ahli sunnah mendukung. Ya. Termasuk saya juga ikut, Pak. Ya, karena memang semangat Islam kita menyukai perlawanan yang anti mereka yang menyerang Islam gitu. Tetapi kemudian pada saat Khomeini mengeluarkan undang-undang pemerintah Iran, karena jangan lupa di saat tumbangnya Syah Iran dengan gerakan massa yang dipimpin Khomeini itu, ahli sunnah juga ikut, Pak. Ahli sunnah di Iran itu ada 30%.
mereka ikut menumbangkan syairan itu dan berharap akan munculnya pemerintah Islam yang untuk seluruh umat Islam. Jadi ahli sunnah pun ikut, termasuk ulama besar ahli sunnah Ahmad Muftizadah namanya. Dan termasuk beliau sangat kecewa pada saat Khomeini mengeluarkan aturan pemerintah Iran berdasarkan Syiah 12 imam. Jadi namanya Al-Hukumah Islamiyah, pemerintah Islam Iran itu didasarkan kepada mazhab Syiah. Saat itulah semua dukungan tadi ditarik, Pak. Setelah mereka lebih paham lagi tentang apa itu Syiah Imamiyah itu. Jadi memang banyak dari kita tadinya karena nggak paham. Saya termasuk ikut, Pak, dari kedutaan Iran. Saya menyebarkan juga foto-foto Khomeini. Saya menerjemahkan ulama-ulama Iran yang datang ke kedutaan Iran untuk para pemuda. Saya terjemahkan, Pak, karena nggak paham. Nah, setelah memahami semua yang terjadi dengan data-data yang akurat, baru kemudian para ulama itu menarik diri dukungan terhadap Khomeini itu. Adapun apa yang terjadi dengan kedutaan Iran, kedutaan Amerika di Teheran, itu adalah reaksi anak-anak muda, Pak. Anak-anak muda yang anti Amerika karena terlalu lama Iran itu dijajah oleh Amerika. Syairan itu kan kaki tangan Amerika untuk menindas rakyat Iran. Mereka marah betul itu. Itu satu hal yang wajar, ekspresi anak-anak muda. Tetapi kata Hasan Bani Sadr ini presiden pertama Iran. Ya, pada masa Khomeini, dia cerita semua. Karena Hasan Bani Sadr itu bersama dengan Khomeini pada waktu datang dari Perancis pakai pesawat Perancis ke Iran. Kok pakai pesawat Perancis? Itu Air France, Pak. Kata Bani Sadr, kami datang dari Perancis menuju Iran atas persetujuan Amerika. Itu pernyataan dari Bani Sadr ketika wawancara dengan Al Jazeera. Jadi itu semua adalah trik politik mereka lah di balik kita itu, Pak. Adapun mengapa ada orang-orang yang pinter, paham tentang sunnah, kok malah dukung Syiah, bahkan menjadi pengikut Syiah? Itulah hidayah. Hidayah itu nggak kenal orang pinter, Pak. Ya, nggak kenal orang hebat. Selama ada ketidaktulusan di dalam hatinya, maka dia akan mudah terbawa kepada arus menyimpang. Makanya kita selalu mengatakan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kita minta sama Allah untuk ditetapkan di atas kebenaran. Tetapi mereka yang kemudian mengaku pinter malah kemudian terbawa kepada arus Syiah. Ada apa dengan mereka ini? Dugaan saya, karena mereka ini mempunyai semangat yang berlebih untuk perjuangan Islam, tetapi melihat pemerintah-pemerintah Sunni itu melempem, tidak kelihatan anti Amerika, anti Israel kayak gitu. Mereka ini orang-orang semangat tapi tidak tersalurkan. Melihat Khomeini yang sepertinya anti Syiah, anti Iran, anti Yahudi, anti Israel, ternyata mereka tertarik. Setelah itu bukan cuma itu, Pak, mereka dijasai. Apakah dengan uangnya, apakah dengan buku, apakah dibawa ke Iran. Nah, kena jasa ini yang menjadikan mereka kikuk, Pak. Jadi karena sudah dijasai, seringkali orang jadi berubah. Karena diperhatikan, karena luar biasa perhatian mereka kepada orang itu. Walhasil kembali kepada hidayah. Dan ternyata dari ulama-ulama besar Syiah banyak juga yang sadar menjadi Sunni, Pak. Jadi kalau saya lihat orang-orang Sunni yang jadi Syiah itu banyak kan cere-cere, Pak. Cere itu apa? Kelas teri lah itu. Ya, kacangan lah itu. Tapi ini ulama-ulama besar Syiah, justru mereka meninggalkan Syiah, padahal mereka lahir dari Syiah, Pak. Ketika mereka jadi ulama besar Syiah, ketika mereka melakukan perbandingan dengan akal yang jernih, hati yang bersih, justru mereka meninggalkan Syiah, masuk dalam Sunni. Di antaranya siapa? Ayatullah Udma Abul Fadl Al-Burqi, ulama besar Syiah, ya, itu bisa setingkat Khomeini atau gurunya Khomeini. Namanya Abul Fadl Al-Burqi, masuk Sunni. Dia bantai itu kitab-kitab Syiah. Dia bongkar itu penyimpangan Syiah. Ada juga anak muda Hujjatul Islam Murtadha Radamhar. Dia meninggalkan Syiah, dia bantah Syiah karena dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan tidak bisa dijawab oleh ulama-ulama Syiah itu. Hanya dia bikin buku Rihlatun ilan Nur, perjalanan menuju cahaya. Berapa kali dia kemudian mau dibunuh, Pak, mendapatkan penyiksaan luar biasa di Iran karena dia warga Teheran, Pak. Tapi kemudian lari ke Pakistan, akhirnya dia bikin buku itu dengan penderitaan yang luar biasa.
Ada lagi muridnya Khomeini, namanya Husain Al-Musawi dari Irak, ya, yang kemudian juga keluar dari Syiah, membongkar Syiah itu, kemudian menulis buku Lillahi Tsumma Litarikh, ya, untuk Allah, kemudian untuk apa? Untuk sejarah. Ulama besar mereka juga banyak yang keluar dari Irak. Yang terakhir namanya Husain Al-Muayyad, marja Syiah yang ada di Irak, justru meninggalkan Syiah masuk ke dalam Sunni. Setelah kemudian diminta oleh otoritas Syiah untuk membantah kitab Sunni, judulnya Usul Madzhabi Syiah, disertasi doktor oleh Dr. Nasir Ghifari. Tetapi kemudian justru dia malah bukan bantah, malah masuk Sunni. Ada lagi Muhammad Al-Qudaibi dari Bahrain, ulama Syiah yang kemudian sadar membantah buku Syiah dan mengungkap tentang kesesatan Syiah. Ala kulli hal, ini satu reaksi ya atas penyimpangan Syiah. Ada yang terbawa ke Syiah, dan saya kira mereka itu bukan orang-orang hebat banget, tapi orang hebat mereka justru masuk Sunni. Itu yang kemudian menunjukkan betapa arti kebenaran itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebanyakan orang Indonesia beranggapan bahwa kejadian yang terjadi di Syria maupun Irak, perang antara Syiah dan Sunni ini adalah perang saudara. Menurut pandangan Al-Sunnah wal Jamaah bagaimana? Yang pertama. Yang kedua, sebetulnya ISIS itu yang diperangi siapa? Sehingga koalisi Amerika Serikat, Arab dan negara-negara di Arab sana sangat membenci ISIS. Kalau menurut Al-Sunnah wal Jamaah bagaimana sehingga orang-orang Indonesia itu diberi pencerahan yang benar? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, ya, barakallahu. Apa yang terjadi di Irak, di Syria merupakan ethnic cleansing, ya, pembantaian ahli sunnah. Ethnic cleansing ini suatu bentuk pembantaian besar-besaran untuk menghabisi ahli sunnah. Di Irak itu saya ada datanya dari ulama-ulama Sunni di Irak, ada ratusan ribu warga Sunni yang dibantai oleh orang-orang Syiah. Ada sekitar 100 ribu warga Sunni yang dibantai oleh Amerika. Ahli sunnah yang dibantai oleh Syiah di Irak itu kadang-kadang hanya namanya Abu Bakar, kadang-kadang hanya namanya Umar, kadang-kadang hanya namanya Aisyah. Itu kemudian menjadi alasan untuk mereka bantai. Jadi sangat mengerikan. Dan itu bukan perang saudara. Nah, ini perang keyakinan. Karena keyakinan Syiah menganggap orang-orang Sunni ini kafir, menjadi musuh mereka yang harus diperangi. Sampailah terjadi yang seperti itu. Kadang-kadang bahkan mereka bekerja sama dengan Amerika, bekerja sama dengan musuh-musuh Islam untuk memerangi ahli sunnah. Begitu pula yang terjadi di Syria. Karena pemerintah Syria itu Syiah, Syiah Nusairiyah, ya, Syiah kebatinan yang didukung oleh Iran. Jumlah mereka cuma 11%, tapi mereka megang kekuasaan. Akibatnya ketika terjadi protes dari umat Islam, dibantai umat Islam. Sampai terjadilah pengungsian jutaan umat Islam ke Syria, ke Turki, ke Yordan, ke Mesir, ke negeri-negeri sekitarnya itu. Makanya hanya mujahidin mengambil langkah untuk melawan, ya, kekuatan dari Syiah yang di Syria. Dan kemudian Syiah di Syria didukung oleh kekuatan Iran dengan pasukan dan senjata, didukung oleh pasukan Hezbollah yang ada di Lebanon membantu Syria, didukung oleh milisi Sadr yang ada di Irak untuk membantu pasukan Syiah yang ada di Syria melawan kaum mujahidin. Adapun menyangkut masalah ISIS, ya, yang namanya ISIS kan, ISIS ya, itu beritanya simpang siur. Karena banyak kan cuma lewat internet, ya, tidak ada komunikasi langsung. Seringkali yang ada di YouTube tidak jarang juga rekayasa. Bagaimana Barat merekayasa membuat penyembelihan orang atas nama ISIS, padahal itu cuma film, Pak. Ya, jadi bagaimana kita berkomentar sesuatu yang manipulatif? Ya, kita pun nggak tahu apa sebenarnya yang terjadi di sana. Cuman saya ketika
ada pertemuan ulama dunia di Turki. Saya berjumpa dengan seorang tokoh ahli sunnah di Irak. Karena ISIS itu kan pusatnya di Irak dan Syria. Saya tanya kepada tokoh itu, apa sebenarnya terjadi di ISIS? Kata beliau bahwa ISIS ini gerakan baru yang pucuk pimpinannya itu banyakan intelijen. Kemudian tengah-tengah itu banyak tokoh-tokohnya yang suka mengkafirkan orang, ekstrim, takfiri. Kemudian di bawahnya para tentara mukhlisin, orang-orang yang ikhlas ingin berjuang untuk Islam. Ya, tetapi karena tidak paham. Nah, inilah komponen yang ada di dalam ISIS itu. Nah, karena ISIS itu jauh dari kita, udahlah nggak usah ikut-ikutan. Itu di sono. Apapun yang terjadi di sana, kita hanya bisa menyaksikan dan mendoakan supaya kalau mereka orang Islam yang benar dikuatkan sama Allah, kalau tidak benar semoga mendapat petunjuk dari Allah SWT. Ya, sehingga kita nggak usah ikut-ikutan karena memang posisinya jauh. Ya, posisi jauh kita nggak tahu sebenarnya kayak apa. Dan jelas pasti ini adalah rekayasa intelijen. Rekayasa intelijen. Sehingga karenanya kita kembali kepada ahli sunnah wal jamaah sesuai dengan kebenaran yang diberikan oleh Al-Quran dan Sunnah, itu yang kemudian kita pegang erat-erat. Ya, tidak terpengaruh oleh keadaan yang ada. Ya, sehingga karenanya maka jangan terprovokasi dengan keadaan yang ada. Wallahu a'lam. Nah. Waalaikumsalam. Bagaimana sikap pemerintah Indonesia saat ini terhadap bahaya Syiah di Indonesia, betapa mahalnya perpecahan yang terjadi di Indonesia pada Syiah ini uang di Indonesia. Kita pemerintah Indonesia saat ini mengatakan bahwa kita hanya berbicara dengan masalah secara pemerintah sendiri melakukan Syiah. Ya. Waalaikumsalam. Pertanyaan bagus sekali. Di tahun 2020 data intelijen mengumpulkan tentang gerakan Syiah di Indonesia, itu kesimpulannya Syiah berjumlah 300.000 dan Syiah belum dianggap berbahaya buat negara pada waktu itu. Sekarang 2014 dan awal 2015 ya, saya ada data ininya pertemuan mereka, rupanya kesimpulannya Syiah bahaya buat negara. Cuman apa langkah-langkahnya ini yang belum jelas. Ya, kesimpulan mereka Syiah berbahaya buat negara. Tapi apa langkah-langkahnya ini yang belum jelas. Tetapi dari realitas kenyataannya sangat memprihatinkan. Ini adalah buku Syiah untuk membantah buku MUI. MUI mengeluarkan peringatan waspada terhadap kesesatan Syiah. Oleh kalangan Syiah dibantah. Syiah menurut Syiah dikeluarkan oleh Ahlul Bait Indonesia, ormas Syiah resmi. Tetapi sayangnya dikasih sambutan oleh Menteri Agama. Ya, Menteri Agama kita ngasih sambutan justru membelain Syiah. Ada apa ini? Sementara buku MUI nggak dikasih pengantar oleh Menteri Agama. Aneh kan? Harusnya Menteri Agama melindungi umat Islam dari pengaruh Syiah. Tapi justru yang terjadi Menteri Agama membelain Syiah. Ada apa ini? Ini data ini. Sambutan Menteri Agama. Bahkan di Departemen Agama terakhir acara Syiah diresmikan. Belum pernah dalam sejarah Indonesia acara Syiah diresmikan oleh Departemen Agama, belum pernah. Baru sekarang. Belum pernah ulama-ulama Syiah bicara di Istiqlal. Baru sekarang. Mereka sudah mulai bicara di Istiqlal. Artinya mereka sudah menembus wilayah pemerintah. Ya, berarti ini tanggung jawab kita umat Islam. Bagaimana kemudian mendesak pemerintah untuk membatasi dari pengaruh Syiah itu. Karena jelas Syiah menjadi ancaman buat umat Islam, ancaman buat negara. Tapi mengapa kemudian mereka masih menampung Syiah, melindungi Syiah, bahkan memberikan jalan kepada Syiah? Nah, ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Ya, kita terus berjuang meyakinkan pemerintah
kemudian mengungkap tentang bahaya mereka. Bahkan ini rahasia penting khusus untuk warga Tulungagung dan sekitarnya, bahwa ada tokoh Syiah yang kemarin sadar menjadi Sunni, mengungkapkan data bahaya sekali. Dalam data itu disebutkan Syiah dengan dukungan Iran akan mensuriahkan Indonesia di tahun 2020. Ya, Syiah akan mensuriahkan Indonesia di 2020. Nah, mudah-mudahan ini tidak terjadi. Tetapi dengan data ini kita harus menjadi waspada ya atas gerakan mereka ini. Ya, jangan sampai Indonesia seperti apa? Yaman. Yang tadinya kecil seperti Indonesia, pengajian, masjid salim, sekolahan, panti asuhan, tahu-tahu mereka angkat senjata dan kudeta. Itu di Yaman. Ya, begitu pula sebelumnya di Bahrain tapi gagal. Begitulah mereka kemudian melawan dengan senjata di Pakistan, di mana-mana seperti itu. Dan ini tidak boleh terjadi di Indonesia. Makanya sebelum mereka menjadi besar harus apa? Kita tutup pintunya. Ya, makanya penyadaran kita selama ini seperti ini adalah tujuannya untuk membentengi umat Islam ahli sunnah dari pengaruh Syiah. Mengapa? Karena yang disasar Syiah ahli sunnah. Jadi Syiah selalu datang ke tempat-tempat ahli sunnah untuk mensyiahkan ahli sunnah. Harusnya bukan begitu. Kalau mereka mau dihargai, jangan mensyiahkan ahli sunnah. Syiahkan itu orang Hindu, orang Kristen, terserah kalian. Tapi jangan mensyiahkan ahli sunnah. Ketika mereka mencoba mensyiahkan ahli sunnah, kita akan hadapi mereka. Karena kita berkewajiban melindungi ahli sunnah wal jamaah dari usaha penyesatan mereka itu. Makanya masyarakat muslim ahli sunnah harus menjadi waspada, care terhadap masalah ini. Jangan acuh tak acuh. Sebab kalau kalian acuh tak acuh, jangan salahkan nanti kalau kemudian anak-anak kalian akan menjadi sasaran mereka. Ya, makanya kita semua harus bahu-membahu melindungi ahli sunnah wal jamaah dari segala upaya penyimpangan seperti ini. Karena ini dibaliknya negara ini, bukan main-main ini. Gerakan mereka sangat masif. Lihat data-data tadi kan, mereka sudah masuk kemana-mana, bahkan sudah masuk ke TNI, ya, sudah masuk ke lembaga-lembaga negara. Kalau ini tidak diwaspadai, jangan-jangan apa yang mereka rencanakan di 2020 akan terjadi. Mudah-mudahan tidak terjadi. Makanya perlu kewaspadaan kita bersama. Ya, saya tidak nakut-nakuti, tetapi ini adalah peringatan dini untuk kita lebih waspada. Tsunami aja diperingatkan, apalagi aliran sesat kan. Tsunami itu cuman musibah alam kan. Ya, kalau mati insya Allah mati syahid. Nah ini aliran sesat ini. Kalau orang menjadi pengikut aliran sesat, hancur dunia, hancur akhiratnya. Menurut saya, Syiah lebih berbahaya dari narkoba. Untuk menghalau narkoba, narkotika, pemerintah membentuk BNN, Badan Narkotika Nasional, dengan dana, dengan personal untuk menghilangkan pengaruh narkoba. Semakin besar narkobanya, semakin banyak korbannya. 5 juta anak-anak muslim, 5 juta anak Indonesia yang terkena narkoba. Tetapi Syiah ini lebih bahaya dari narkoba. Makanya kita menuntut pemerintah supaya lebih waspada untuk membentengi dari pengaruh Syiah ini, karena mereka lebih bahaya dari narkoba. Barangkali itu sekedar apa? Masukan saja. Jazakumullah khair. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya bagi seorang saya ingin tanya mengenai ciri-ciri orang kita sebagai lawan, bagaimana ciri-cirinya? Seperti kalau sholat tadi sudah jelas sholat dunia, bagaimana kalau orang kita meninggal, apakah yang memandikan itu harus sholat atau bukan, boleh tidak? Seperti masjid, kalau dimasuki di sholat bukan masjid, apakah boleh atau tidak? Seperti LDI, saya dengar banyak kenal di LDI. Kalau orang LDI itu meninggal, itu harus pakai LDI yang memandikan yang mati. Tidak jelas. Begitu juga masjid, kalau ada orang tiba LDI sholat, dan najis ya. Nah, ini mohon penjelasan mengenai Syiah secara umum. Ya. Waalaikumsalam. Pertanyaannya bagus sekali. Ya, seluruh aliran sesat mirip-mirip begitu, Pak. Dia kalau
Syiah nggak mau dimandikan oleh yang Sunni. Makanya banyak kejadian warga Sunni, ibunya Sunni, tapi anaknya Syiah, rebutan Pak, untuk kemudian memandikan, mengkafankan pola Syiah. Ya, di Jakarta itu pernah kami dapatkan ibu-ibu dipengaruhi oleh ustadz-ustadz Syiah untuk membeli kafan Pak. Nilai harga kafannya 250.000. Kafannya ada sama saya di rumah saya sekarang. Kafan itu ditulisi pola Syiah, nama-nama para imam dan sebagainya, dengan keyakinan mereka apabila seorang meninggal pakai kafan Syiah, malaikat langsung tahu ini ahli surga. Jadi ini pengikut Ahlul Bait langsung masuk surga. Itu ditanamkan sama ibu-ibu. Ya, pada belilah ibu-ibu itu. Setelah saya terangkan ini Syiah nggak benar, mereka lepas itu. Ya, diantaranya saya dapat satu buat contoh bagaimana kafan Syiah itu. Jadi mereka sangat fanatik Pak, tidak mau dikuburkan oleh orang lain. Nah, mereka itu tidak dianggap sah Islam seseorang kalau bukan kategori Syi'i. Seperti itu. Nah, ciri-ciri lain apa? Orang Syiah ini sangat tertutup. Ya. Kalau dia bermasyarakat itu dalam bentuk berpura-pura. Ya. Menurut mereka sholat itu kalau pakai sedekap itu enggak sah. Harus terbuka begini sholatnya. Tapi kata imam mereka, kamu boleh pura-pura bersama orang-orang Sunni, sholatnya sama seperti mereka. Kalau perlu nanti perlu diulangi lagi di rumahnya. Ya, seperti itu. Ada taqiyah namanya. Mungkin di dalam LDI itu ada namanya fatona bitona. Ya, bisa menyembunyikan diri. Ya, tapi kalau dalam Syiah namanya apa? Taqiyah. Ya, kan namanya taqiyah. Nah, kemudian mereka kalau bisa dilihat dari ucapannya selalu menyebutkan Imam alaihissalam. Pakai nyebut Imam alaihissalam. Ya, yang mereka paling banyak dipuji itu Imam Ali dan Imam Hussein. Dua imam ini yang paling banyak disebut oleh mereka. Kemudian kalau ada seorang dai atau ustadz yang mulai banyak muji-muji Iran, ini perlu dicurigai Pak. Jangan-jangan Syiah ini, karena dia dapat promosi itu, ya, membawa misi Syiah. Nah, kemudian rujukannya suka membawa Nahjul Balaghah, bukan Sahih Bukhari, bukan Sahih Muslim, bukan apa, tapi apa? Nahjul Balaghah. Dan kemudian dia selalu menekankan 12 imam. 12 imam itu selalu ditekankan oleh mereka. Ya. Sehingga karenanya kalau melihat ciri-ciri Syiah termasuk sholat mereka selalu dijamak Pak. Ya, 3 waktu saja. Duhur sama asar jamak, maghrib sama isya dijamak, dan sholat subuh. Ya, mereka selalu dalam pola jamak seperti itu. Jumatan mereka nggak mau Jumatan karena mereka yakin Jumat itu tidak sah, tidak wajib sebelum datang Imam Mahdi mereka. Imam Mahdi mereka ini imam yang sudah lahir tahun 55, hilang disedap tahun 261, anak umur 6 tahun, yang lahir dalam sehari saja. Ya, dalam sehari saja lewat pahanya ibunya. Nah, ini ngarang semua nih. Nanti akhir zaman akan muncul yang namanya Imam Mahdi itu. Itu keyakinan Syiah. Ya, dan kalau Anda orang sudah mulai banyak muji-muji Khomeini dan sebagainya, itu indikasi sudah kecenderungan kepada arah Syiah. Dan sekali lagi Bapak Ibu, jangan tertegun karena nama. Ya, karena dia profesor, karena dia doktor, jangan terpaut dengan itu. Siapa nyangka Profesor Dr. Quraish Shihab membela Syiah? Siapa nyangka? Profesor Dr. Quraish Shihab, mantan Menteri Agama itu. Ya, ahli tafsir, punya kitab Al-Misbah, ya kan? Lihat itu tafsir Al-Misbahnya itu, rujukannya kitab-kitab Syiah. Orang awam tidak paham. Siapa nyangka orang sepinter dia ternyata justru belain Syiah? Siapa nyangka? Makanya tidak bisa melihat profesor dan melihat doktor, tapi lihat tadi ukurannya, sejauh mana sesuai dengan ajaran Rasulullah, sejauh mana sesuai dengan ajaran sahabat. Nah, itulah yang terjadi. Ya, makanya ini termasuk salah satu upaya untuk memahami hakikat ajaran Syiah. Yang jelas
sumber mereka bukan sumber dari kita seperti kita. Sumber mereka dari para imam-imamnya itu. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair.